Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Ketemu dengan Ibu Dr. Apriyanti Widiansah, teman-teman bisa panggil Ibu Bu Apri. Bu Apri adalah dosen di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bayangkara. Nah, Ibu sendiri adalah selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang pengantar mata kuliah Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Mohon teman-teman untuk bisa menyimak pembahasan kuliah pengantar dari Ibu dan agar bisa dipahami secara bersama-sama. Baik, kali ini Ibu akan membahas tentang kuliah pengantar manajemen pendidikan di sekolah dasar seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Pertemuan pertama yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah kontrak kuliah, di mana identitas dari mata kuliahnya sendiri adalah nama mata kuliahnya Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar, kemudian kode mata kuliahnya adalah PSD 2319, bobot SKS-nya adalah 3 SKS, yang mana 3 SKS di sini terdiri dari 150 menit ke depan, kemudian mata kuliah ini ada di semester 3, yang mana saat ini teman-teman adalah sebagai mahasiswa semester 3 dan pastinya program studi pendidikan guru sekolah dasar FIP Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Teman-teman, tujuan dari mata kuliah manajemen pendidikan di SD atau Ibu singkat dengan MPSD ya. Jadi mata kuliah ini adalah bertujuan agar teman-teman mahasiswa dapat memahami konsep-konsep pengelolaan pendidikan secara komprehensif dan juga dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan di sekolah dasar. Nah, ada beberapa kajian atau bahan ya yang kebetulan Ibu juga sudah melihat daftar hadir dari teman-teman semuanya di sistem SIA Ubarajaya, di mana nanti ada kurang lebih 16 kali pertemuan ya yang nantinya akan kita laksanakan. Ada beberapa bahan kajian yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Yang pertama adalah kuliah pengantar manajemen pendidikan di SD yang insya Allah hari ini akan Ibu sampaikan. Kemudian tema kedua adalah konsep, prinsip, dan pentingnya pengelolaan pendidikan. Kebetulan Ibu sudah memberikan tugas ya, sudah menuliskan tugas-tugas PIC-nya, yang ini disampaikan nantinya oleh kelompok Erika Francisca BR, kemudian Salsabila, Syifa Dwi Mawati, dan juga Putri Ayuni. Nah, kemudian di pertemuan ketiga kita membahas tentang pengelolaan sebagai ilmu, seni, dan juga profesi, di mana PIC-nya adalah Yildiz, kemudian Kamila, kemudian Afifah Ajeng Priyandika. Nah, kemudian untuk pertemuan yang keempat, yakni fungsi-fungsi dalam pengelolaan pendidikan, di mana PIC dari kelompok ini adalah Intan, kemudian Alia Ramawati, kemudian Wulan Andriani, maaf. Nah, kemudian di pertemuan yang kelima ada konsep, bentuk, dan jenis organisasi-organisasi pendidikan nasional, di mana PIC-nya adalah Hana Fitriah, Handayani, kemudian Intan Aprilia, dan juga Tumus Tander Nur Erdi Erdo. Nah, pertemuan yang keenam adalah kepemimpinan dalam pendidikan, yang mana PIC-nya adalah Anastasia, kemudian ada Novi, dan juga Syahlini. Nah, kemudian untuk pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas tentang pendekatan dalam kepemimpinan pendidikan, di mana PIC-nya adalah Igusti Ayu, kemudian Isabella, dan juga Angelina Purba. Nah, mohon teman-teman yang bertugas nantinya untuk bisa mempersiapkan yang nanti akan Ibu sampaikan bagaimana teknis penugasannya. Namun saat ini Ibu baru menyampaikan PIC dan juga materi bahan kajiannya saja. Nah, kemudian di pertemuan yang ke-8 adalah ujian tengah semester. Nah, di mana ujian tengah semester ini bentuk soalnya adalah tes esai, ya, yang mana tes esai tadi kisi-kisinya terdiri dari materi di pertemuan yang kedua sampai dengan pertemuan yang ketujuh. Selanjutnya pertemuan yang ke-9 setelah UTS,
kita akan membahas tentang pengelolaan kurikulum dan siswa, di mana PIC-nya adalah Zahra, kemudian juga Rama, dan juga Evita. Dan yang ke-10 adalah pengelolaan tenaga pendidikan atau SDM, di mana PIC-nya adalah Sinta, Fadila, dan juga Alia. Kemudian yang ke-11 ada pengelolaan sarana dan prasarana, PIC-nya adalah Rilda, Lutfa Aulia, dan juga Meke Elianda. Yang ke-12, pengelolaan keuangan dan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana PIC-nya adalah Indah, kemudian Dianti, kemudian Anggiani Dewi, dan juga Syafa Aurora. Nah, kemudian yang ke-13 ada sentralisasi dan desentralisasi pendidikan, di mana PIC-nya adalah Esther, kemudian Ken Azura, dan juga Vina Ainun. Dan yang ke-14 kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS, di mana PIC-nya adalah Putri, kemudian Nitya, dan juga Reta Sapira. Dan yang ke-15 ya, dan ini menjadi materi penutup ya di mata kuliah manajemen pendidikan di SD, yakni supervisi pendidikan. Nah, di mana supervisi pendidikan PIC-nya adalah Taskia Rafaela, kemudian Amelia, Ratu Konita, dan juga Farisa Yulisa Cahyani. Nah, tiba kepada pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester, di mana sama tadi seperti UTS ya, di pertemuan yang ke-8, untuk UAS sendiri di pertemuan ke-16, tesnya berupa esai, yang mana kisi-kisinya adalah materi dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Nah, baik itu mungkin tadi beberapa kajian satu semester ke depan beserta PIC-nya, yang mana nanti kita akan berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil tadi, yang nantinya juga di sana teman-teman diberikan penugasan yang nanti akan Ibu sampaikan lebih lanjut. Nah, ini beberapa referensi yang bisa teman-teman peroleh atau teman-teman jadikan referensi sebagai bahan kajian pembuatan materi atau makalah. Atau di luar ini pun Ibu persilakan untuk teman-teman bisa bereksplorasi dengan catatan materi-materinya sesuai atau referensinya sesuai dengan kajian yang akan dibahas. Baik, selanjutnya adalah di sini ada mekanisme ya untuk tugas presentasinya sendiri ya. Di sini teman-teman adalah membuat makalah sesuai dengan kelompok tadi, di mana makalahnya itu berupa cover, kata pengantar, kemudian daftar isi, dan isi makalahnya sendiri adalah berupa pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, untuk sistematika penulisannya adalah dengan Times New Roman seperti biasa ya, standar dan normatifnya, kemudian fontnya 12, 1,5 spasi, dan halamannya tidak dibatasi gitu ya. Artinya teman-teman silakan bereksplorasi dengan catatan sesuai dengan materi yang sudah Ibu berikan tadi. Kalau memang nanti ada informasi yang mungkin kurang jelas di perjalanan, teman-teman bisa menyampaikan atau mungkin bertanya kepada Ibu di WhatsApp group ya. Kemudian selain makalah, teman-teman juga diminta untuk membuat PowerPoint materi dari makalah yang sudah dibuat gitu ya. Jadi silakan buat makalah, kemudian buat PowerPoint-nya. Nah, setelah semuanya sudah dibuat, sudah buat makalah, sudah buat PowerPoint, silakan teman-teman buat video presentasi perwakilan kelompok ya. Nah, yang mana presentasinya bisa di durasinya sekitar 10 sampai 15 menit ya, karena yang disampaikan pointer-pointernya saja gitu ya. Jadi nanti saat pelaksanaannya kita tinggal diskusi jawaban ya di Google Meeting, yang mana nanti akan Ibu share untuk ke Google Classroom. Nanti teman-teman bisa masuk ke dalam Google Classroom-nya. Nah, setelah semua dilakukan, kita akan berdiskusi via Zoom ataupun Google Meeting. Jadi kalau dari GCR berarti kita di Google Meeting ya teman-teman ya. Nah, itu tadi mungkin kalau memang nanti teman-teman ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan melalui WhatsApp group yang kita sudah buat di awal. Baik, nah ini kode classroom-nya yang bisa teman-teman catat, dan juga silakan masuk ke dalam kode ini ya, yang mana diupayakan semuanya menggunakan email afiliasi atau domain Ubarajaya, karena
ya, secara otomatis akan bisa tersinkron dengan baik ya. Baik, mohon teman-teman untuk bisa mencatat dan juga langsung bergabung kepada kode Classroom ini. Nah, ini ada beberapa evaluasi ya dari pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan di SD. Yang pertama adalah kehadiran. Nah, jadi teman-teman itu diupayakan kehadiran itu tidak kurang dari 75%. Sesuai dengan kebijakan dan juga arahan dari universitas bahwa mahasiswa sangat diwajibkan untuk bisa hadir sekurang-kurangnya 75%. Karena kurang dari itu teman-teman tidak bisa mengikuti UTS maupun UAS. Jadi diharapkan kedisiplinan teman-teman semuanya ya. Kemudian yang kedua, aktivitas dalam kelompok. Ya, kan tadi Ibu di awal sudah membagikan tuh kelompok-kelompoknya. Nah, mohon kerjasamanya untuk bisa tetap aktif dalam kelompok diskusi dan juga saat pengerjaan tugas. Jadi kan tadi tugasnya ada beberapa tuh. Ada makalah, ada PowerPoint, ada video, ya, atau mungkin nanti menyiapkan jawaban ketika ada pertanyaan dari teman-teman audiens yang lain. Nah, jadi silakan teman-teman bagi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, evaluasi lainnya adalah membuat tugas laporan hasil diskusi. Jadi nanti saat semuanya sudah berlangsung dengan baik, ya tadi ya teman-teman sudah sharing materi makalah, kemudian PowerPoint, kemudian juga video presentasi di classroom tadi. Nah, setelah itu terakhir teman-teman membuat laporan hasil diskusi dari yang sudah kita diskusikan di Google Meeting seperti itu. Jadi semua pembelajarannya bisa ada evaluasi dari teman-teman audiens dan juga dari kita semuanya, termasuk dari Ibu nanti. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan dalam presentasi kelompok dan juga kekompakan itu sangat diperhatikan ya, karena nanti penilaian itu akan dinilai oleh nggak cuma dengan Ibu, tapi juga dengan teman-teman audiens yang lain gitu ya. Jadi nanti dari sistem penilaiannya teman-teman audiens ya yang tidak bertugas presentasi silakan menilai kelompok ini. Catatannya adalah penilaiannya pertama dalam bentuk perform, di mana perform di sini nilai prosentasenya adalah 60%. Jadi silakan nanti teman-teman kelompok yang lain untuk menilai kelompok pemateri dengan perform maksimal 60%. Dan untuk 40%-nya lagi adalah dari materi yang sudah dibuat. Ya, entah itu mungkin dari kreativitas PowerPoint-nya, kreativitas makalah dan juga videonya dan sebagainya, silakan teman-teman nilai paling besar maksimal 40%. Nah, itu beberapa hal yang mungkin harus teman-teman pahami gitu ya, agar bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian selain tadi kehadiran, kemudian tugas-tugas, ya nanti juga akan ada tugas-tugas kuis dan juga entah itu bisa berupa tugas pretest atau post-test yang mungkin nanti akan Ibu sampaikan gitu ya di beberapa momen gitu. Jadi mohon persiapannya dari teman-teman semuanya. Nah, selain itu juga pastinya UTS ya, ini nggak akan pernah dihilangkan ya, karena UTS itu juga menjadi evaluasi yang mana pointernya adalah 30%, prosentasenya 30% untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester adalah 40% gitu ya. Jadi mohon teman-teman untuk bisa mengoptimalkan tidak hanya dari segi UTS dan UASnya saja ya tadi ya, karena kan secara otomatis kalau UTS UASnya bagus tuh udah 70% masuk. Nah, sementara untuk 30% lainnya lagi adalah dari nilai kehadiran dan juga nilai tugas-tugas yang sudah teman-teman kerjakan seperti itu. Ya, jadi mohon kerjasamanya agar pembelajaran kita bisa tetap berjalan dengan baik. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman dikomunikasikan di WhatsApp group ya. Teman-teman mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk kuliah pengantar kita, yakni mata kuliah manajemen pendidikan di SD pada hari ini. Ibu persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menulis di WhatsApp group atau juga
teman-teman yang barangkali belum memahami terkait penugasan dan lain sebagainya, silakan disampaikan melalui WhatsApp group yang telah kita buat sejak awal. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyiapkan sejak awal sehingga ibu dengan mudah melakukan koordinasi untuk pembelajaran daring pada hari ini. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan agar kita tetap selalu sehat dan juga bisa melaksanakan pembelajaran dari awal hingga akhir dengan baik dan juga lancar. Itu saja dari Ibu, kurang lebih Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman semuanya.